Megan, seorang blogger populer dari New York. Hari ini dia bertemu sahabatnya Rosie di kafe favoritnya. Mereka berdua sedang diet, jadi mereka cuma memesan teh herbal dan sepotong cheesecake coklat untuk dimakan berdua. Megan dan Rosie bersenang-senang bersama dan mengunggah beberapa foto makanan, tapi 1 jam kemudian Rosie pingsan. Dokter bilang dia keracunan. Yuk kita lihat postingan Megan. Kamu bisa menemukan di mana racunnya? Rosie menambahkan gula ke dalam tehnya, sementara Megan tidak. Jadi racunnya ada di kemasan gula. Setelah merawat Rosie, Megan pulang ke rumahnya. Pintu di gedung apartemennya dilengkapi kunci kombinasi dan seseorang baru saja mengubah kata sandi 4 digitnya. Untungnya Megan menemukan petunjuk di dekatnya. Bisakah kamu membantunya mencari tahu kode yang baru? Kalikan angka pertama dengan terakhir, kemudian kalikan angka kedua dan ketiga. Kodenya adalah 2516. Megan naik ke apartemennya, pemandangan matahari terbenam terlihat di luar jendela. Dia mengambil 2 foto untuk Instagramnya. Apakah kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara keduanya? Siap melihat perbedaannya? Ini dia. Megan memutuskan untuk makan camilan sambil menonton video blogger favoritnya. Salah satu dari 2 wanita ini seorang jutawan, sementara yang satunya bukan orang kaya. Kamu bisa menebak masing-masingnya? Wanita kedua bukan orang kaya. Kamu melihat menara Eiffel dan Big Ben di latar belakangnya kan? Dia nggak mungkin berada di Paris dan London di saat bersamaan. Fotonya pasti palsu. Begitu juga gaya hidupnya yang mewah. Megan mendapat komentar aneh dari salah satu subscribernya, Evil Eye. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Megan menghabiskan malam yang menyenangkan bersama teman-temannya. Saat larut malam, dia berjalan pulang sendirian. Tiba-tiba Evil Eye muncul tepat di depannya. Dia menarik Megan dan memasukkannya ke bagasi mobilnya. Megan pun pingsan. Beberapa saat kemudian, dia terbangun di ruang bawah tanah dan melihat penggemarnya menggambar semacam bunga di lantai. Dia berkata, "Ada 2 huruf yang hilang di sini. Tebak yang mana dan aku akan membebaskanmu. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya." Bisakah kamu membantu Megan? Huruf yang hilang adalah P dan A. Megan kembali ke rumah dan mendapati seseorang telah mencuri laptopnya. Dia sedang apes hari ini. Dia menelpon polisi dan mereka menginterogasi 3 orang tetangganya. Holly bilang, "Aku sedang membersihkan apartemen sambil memutar musik dengan keras. Aku nggak dengar sesuatu yang mencurigakan." Paul bilang, "Aku mengajak anjingku berjalan-jalan selama 2 jam. Kami baru saja pulang. Semuanya tampak seperti biasa." Dan Alex bilang, "Aku menghabiskan sepanjang hari di rumah. Aku hanya keluar rumah sekali sekitar 1 jam yang lalu untuk membuang sampah. Aku melihat seorang pria aneh memakai hoodie di depan pintumu. Tapi dia buru-buru pergi." Siapa yang berbohong? Alex, dia bilang sudah membuang sampah, tapi lihat tuh tempat sampahnya, masih penuh. Keesokan harinya, Megan mendapat kabar baik dari polisi. Mereka menangkap Evil Eye dan dia sudah dipenjara sekarang. Dia bersikeras agar polisi memberikan sebuah catatan kepada Megan, tapi Megan nggak tahu apa maksudnya. Kalau kamu... Sudah tahu artinya? Maksud catatan itu jailbreak at 11 a.m. yang artinya kabur jam 11 pagi. Yeay, blogger favorit Megan baru saja mengunggah video semua yang ku makan dalam sehari. Kita lihat yuk, apakah kamu bisa menemukan yang aneh di sini? Wow, dia menyimpan gergaji di lemari es.
ini video berikutnya. Kamu bisa menemukan sesuatu yang salah? Pelangi ini palsu. Hari ini hari ulang tahun Meghan yang ke-30, dia sudah mempersiapkan pesta selama berminggu-minggu. Dia membeli gaun indah, memasak banyak makanan, serta mendekorasi apartemennya. Banyak teman yang diundang, termasuk pacar Meghan, Jeff. Sebelum acara, dia menelpon Meghan dan bilang, "Aku masih di kantor, tapi aku janji jam 8 sudah di rumahmu." Jeff pulang jam 8:05, dia membawa bunga, kue ulang tahun, dan kalung berlian. Tapi Meghan sangat marah. Dia melemparkan bunga-bunga itu dan menangis. Kenapa? Meghan mengira Jeff akan datang jam 8 malam, tapi ternyata dia datang jam 8 pagi keesokan harinya. Malam harinya Meghan ingin membeli es krim, dia berjalan menuju toko favoritnya di dekat rumah. Meghan bertemu si pemilik toko, Ted, di jalan. Seorang pria bertopeng baru saja merampok toko dan mengambil semua uang. Meghan memperhatikan ruangannya dan rak-rak yang rusak. Lalu dia bilang, sepertinya ini bukan perampok biasa, pencurinya pasti musuhmu. Gimana dia bisa tahu? Perhatikan lebih teliti lantainya. Bungkus-bungkus garam dirobek, dan pencuri juga membuka botol-botol minyak supaya tumpah ke lantai. Untuk apa pencuri biasa membuang-buang waktu membuka botol-botol itu? Berarti dia berniat untuk menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin. Meghan mengajak Ted minum kopi untuk menghiburnya. Pelayan membawakan mereka 2 porsi yang sama. Tampilannya nyaris sama persis. Bisakah kamu menemukan 3 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Meghan mendapat undangan ke sebuah pesta mewah untuk para blogger. Hanya yang mampu memecahkan labirin ini yang bisa masuk. Bisakah kamu membantu Meghan untuk sampai ke pesta itu? Dia harus memilih rute ketiga. Meghan sampai di tempat tujuannya, ada 3 pintu yang semuanya penuh grafiti. Kamu bisa membantunya menebak di mana pesta itu dilangsungkan? Yuk lihat lebih dekat tulisan di pintu-pintu tersebut. Kalau kita mengganti setiap huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet, tulisannya menjadi party, toilet, dan exit. Itu berarti Meghan harus memasuki pintu pertama. Petugas keamanan di pesta mendapat laporan ada beberapa penjahat yang mencoba masuk. Itu sebabnya mereka memindai tas semua orang dengan teliti. Mereka menemukan 3 orang mencurigakan dan menahan semuanya. Tapi salah satunya tidak bersalah. Bisakah kamu menebak yang mana? Wanita di tengah membawa banyak sekali ponsel di tasnya, beberapa ponsel pintar dan 1 ponsel kuno. Sedangkan pria ini, buat apa seorang pria botak membawa sampo ke pesta? Sepertinya cuma wanita berambut pirang yang bukan penjahat. Meghan masuk ke ruang pesta dan pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki make-up-nya. Di sana dia bertemu 3 wanita cantik, 2 dari mereka adalah vampir. Kamu bisa tahu mana yang bukan? Wanita yang berdiri di samping Meghan adalah manusia karena ada pantulannya di cermin. Berarti 2 wanita lainnya adalah vampir. Meghan ingin menyewa kabin yang nyaman untuk menghabiskan akhir pekan di hutan. Dia mencari melalui aplikasi khusus dan menemukan 4 pilihan, tapi cuma 1 yang cukup aman. Kamu bisa membantu Meghan membuat keputusan yang tepat? Rumah kedua terlihat cukup nyaman, tapi ada badut menyeramkan bersembunyi di balik pohon. Dan harganya terlalu murah.
Menurut bagian info, rumah ketiga dibangun 9 abad lalu. Tapi kelihatannya cukup modern, jadi ini mungkin penipuan. Rumah keempat elegan dan canggih, tapi kaca jendelanya penuh retakan. Itu sama sekali nggak aman, jadi Meghan harus memilih kabin pertama. Akhirnya akhir pekan tiba. Meghan berangkat menuju kabin. Di tengah perjalanan dia berhenti di pasar petani setempat. Meghan membeli beberapa buah lemon, tapi ketika dia ingin membayar, ponselnya hilang. Dia menginterogasi 3 orang yang berdiri di dekatnya. Kim bilang, "Aku nggak menyentuh ponselmu, aku sedang sibuk menjual tomat." Magnus bilang, "Aku sedang memotret tokoku untuk diposting. Lihat aja sendiri kalau nggak percaya." Dan Bianca bilang, "Kayaknya Kim yang ngambil, bisnisnya sedang sepi akhir-akhir ini." Setelah mendengar kesaksian mereka, Meghan tahu siapa pencurinya. Kalau kamu? Lihat keranjang Magnus yang berisi sayuran deh. Dia menyembunyikan ponsel Meghan di antara wortel. Meghan memesan minuman di kedai kopi lokal dan melihat-lihat. Salah satu orang di sana bukan manusia. Kamu bisa tebak yang mana? Si pelayan, matanya berkedip merah tuh. Mungkin dia tidak diberi tip.